wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 16 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul khuruji fit tijarah, bab keluar untuk bisnis, untuk berdagang. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya keluar untuk jual beli. Wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla yang terdapat di dalam surat Al-Jum'ah ayat 10, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka menyebarlah di muka bumi dan carilah karunia dari Allah. Ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan keluar dari rumah untuk jual beli, karena Allah Ta'ala berfirman fantashiru, menyebarlah, artinya keluarlah dari rumah-rumah kalian, bekerja mencari rizki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah pada ayat ini, al-amru fi hadhil ayah yufidu al-ibahah. Perintah pada ayat ini menjelaskan kebolehan. Kenapa?
li'anna al-amra ba'dal hadr lil ibahah, karena perintah setelah larangan itu menunjukkan hukumnya boleh. Pada asalnya perintah itu hukumnya apa? Wajib. Pada asalnya perintah hukumnya apa? Wajib. Adapun fi'il atau kata perintah pada ayat ini fantashiru, menyebarlah, ini perintah. Pada asalnya perintah hukumnya wajib, tetapi perintah pada ayat ini datang setelah larangan, yaitu larangan jual beli ketika sedang dikumandangkan adzan Jumat sampai selesai Jumat, sampai selesai sholat Jumat, dilarang jual beli. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard, maka apabila sholat Jumat sudah selesai, fantashiru, menyebarlah di muka bumi. Maka perintah pada ayat ini yufidu al-ibahah, menjelaskan dibolehkannya berdagang atau keluar dari rumah untuk jual beli. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Muhammad ibnu Salam. Muhammad ibnu Salam al-Bikandi, imam besar kaum muslimin, gurunya al-Imam Bukhari, seorang ulama yang sangat semangat dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Qala rahimahullah, Muhammad berkata, anfaqtu fi talabil ilm 40 alfa dinar, aku membelanjakan hartaku 40.000 dinar di jalan menuntut ilmu. Wa anfaqtu 40 alfa dinar fi nashril ilm, dan aku membelanjakan 40.000 dinar di jalan menyebarkan ilmu. Jadi satu, kalau 20.000, kalau 20 dinar emas, ukurannya berapa? Sekitar gampang-gampangan 50 juta. 20 dinar emas itu ukurannya 85 gram. Berarti berapa yang dibelanjakan Muhammad ibnu Salam al-Bikandi di jalan dakwah, di jalan menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Dan beliau adalah seorang ulama yang sangat sungguh-sungguh mencatat faedah. Kenapa? Karena ilmu apabila didengar saja akan lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan catatan. Muhammad al-Bikandi pada suatu hari ketika mencatat faedah di saat menuntut ilmu, penanya macet. Maka beliau berkata, al-qalamu bidinar, siapa yang menjual penanya 1 dinar, itu 1 bolpen sekitar 2 juta. 1 bolpen 1 dinar emas. Maka orang-orang pada apa? Melemparkan bolpennya untuk dijual kepada Muhammad al-Bikandi rahimahullah. Dan diriwayatkan ada orang yang datang menghadap Muhammad al-Bikandi, disebutkan oleh al-Imam Dahabi kisah ini. Faqala, orang tersebut berkata, ya Imam, ana rasulu malikil jin. Wahai Imam, aku adalah utusan raja jin. Wa huwa yab'atsu ilaika salam, raja jin
menyampaikan salam kepadamu. La yahduru fi majlisika minal ins mahma balagha. Tidak ada yang hadir di majelismu dari manusia walaupun jumlahnya banyak. Illa wa yahduru fi majlisika minal jinni aktsara min dalik. Tidak ada yang hadir di majelismu, manusia yang hadir di majelismu walaupun jumlah banyak, melainkan jin yang hadir di majelismu lebih banyak lagi. Allahu Akbar. Demikian majelis taklim, majelisus sunnah, majelisu ahlul hadis disukai oleh bangsa jin. Salah satunya disukai oleh bangsa jin. Otomatis jin yang hadir mereka ahlus sunnah, bukan apa? Bukan ahlul bid'ah. Seperti yang hadir di majelisnya Muhammad ibnu Salam al-Bikandi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Muhammad al-Bikandi meninggal dunia pada tahun 225 Hijriah. Qala akhbarana Mahlat ibnu Yazid al-Qurashi. Qala akhbarana Ibnu Juraij. Ibnu Juraij Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Juraij Al-Qurashi Al-Makki, seorang ulama, imam besar kaum muslimin, lakinnahu mudallis. Ibnu Juraij meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah, di tahun meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah. Qala akhbarani Ata ibnu Abi Rabah Al-Qurashi maulahum, imam besar kaum muslimin. 20 tahun atau tinggal di masjid, 20 tahun tidak keluar dari masjid. Rumahnya adalah masjid dan masjid adalah rumahnya. Imam besar kaum muslimin atau seorang ulama yang sangat zuhud terhadap dunia. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, lamma mata Ata kana ardan nas arda khalqillahi ala wajhil ard. Ketika Ata meninggal dunia, beliau adalah orang yang paling diridhai oleh Allah di muka bumi karena ketakwaannya, karena ibadahnya. Kemudian Al-Imam Al-Zawi berkata, walam yahdur fi majlisihi illa sab'atun aw thamaniyah. Tidak hadir di majelisnya kecuali 7 orang atau 8 orang saja. Yang itu tidak bahaya, tidak rugi sama sekali. Yang hadir di majelisnya atau hanya 8 saja atau 7 saja, tetapi ilmunya atau diriwayatkan sampai sekarang. Ini yang menunjukkan, insyaallah ini menunjukkan keikhlasan Al-Imam Ata ibnu Abi Rabah min kibari ashabi Ibni Abbas, termasuk murid seniornya Abdullah ibnu Abbas. Ata berkata, adraktu mi'ataini minas sahabah, aku menjumpai 200 sahabat radhiyallahu anhum. Ata meninggal dunia pada tahun 114 Hijriah. An Ubaid ibni Umair al-Laythi anna Aba Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari namanya siapa? Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari, seorang sahabat dari negeri Yaman. Nabi SAW bersabda tentang Abu Musa al-Ash'ari yang ketika sholat malam di masjid, Nabi SAW mendengarkan suaranya yang merdu ketika membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Wahai sahabatku Abu Musa, Allah telah memberikan kepadamu suara yang merdu ketika membaca Al-Quran, sebagaimana Allah menganugerahkan kepada Nabi Dawud alaihissalam dan keluarganya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Allahumma ghfir li Abdillah bin Qais wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Allahu akbar, doa yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, ampunilah Abdullah bin Qais dosa-dosanya, dan pada hari kiamat nanti masukkanlah ke tempat yang mulia, yaitu masukkanlah ke dalam surgamu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Ubaid ibnu Umair bercerita, anna Abu Musa al-Ash'ari ista'dzana ala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari izin untuk ke rumahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, namun Umar tidak mengizinkannya. Yaitu Abu Musa ketika itu mengucapkan salam 3 kali. Assalamualaikum. Rumahnya diketuk, tidak ada jawaban sampai 3 kali. Maka Abu Musa pun keluar. Falam yu'dan lahu, tidak diizinkan, tidak dibukakan pintunya. Wa ka'annahu kana masyghulan, kayaknya Umar sedang sibuk. Faraja'a Abu Musa. Abu Musa keluar. Abu Musa pulang karena tidak diizinkan. Maka Abu Musa al-Ash'ari pun pulang. Fafaragha Umar selesai dari pekerjaannya. Faqala, Umar berkata, alam asma' sauta Abdullah bin Qais, kayaknya aku tadi mendengar suaranya Abdullah ibn Qais, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. I'danu lahu, izinkan dia untuk masuk. Kila, dikatakan Umar, qad raja'a, dikatakan kepada Umar, Abu Musa sudah pulang. Fada'ahu, maka Umar memanggil Abu Musa. Faqala, Abu Musa berkata, kunna nu'maru bidzalik, kami diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk izin 3 kali. Kalau tidak diizinkan berarti kita pulang, karena izin itu maksimal berapa kali? 3 kali. Assalamualaikum, ketuk pintunya, tok 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 tok, ketuk lagi, tidak dijawab. Salam lagi, kedua kalinya, ketuk lagi, kemudian ditunggu beberapa saat, ketuk lagi, salam yang ketiga kali. Kalau tidak dibukakan pintu berarti tidak diizinkan. Maka Abu Musa menjawab, kita ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk izin maksimal 3 kali. Faqala ta'tini ala dzalika bil bayyinah. Umar berkata, kamu harus datang membawa bukti, membawa saksi. Kalau tidak aku akan memukulmu. Jadi Umar berkata, kamu harus datang kepadaku membawa saksi, membawa bukti. Kalau tidak aku akan memukulmu. Fantalaqa, maka Abu Musa al-Ash'ari keluar, berangkat ila majalisil ansar fasa'alahum. Abu Musa al-Ash'ari berangkat menuju majelisnya kaum Ansar. Lalu Abu Musa al-Ash'ari bertanya, apakah kalian mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya izin itu maksimal 3 kali? Faqalu la yashhadu laka ala hada illa asgharuna Abu Sa'id al-Khudri. Mereka berkata, tidak ada yang menjadi saksi dari ucapanmu tadi kecuali orang yang paling muda dari kami, yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri
radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, perawi hadis terbanyak yang ketujuh. Berapa hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri? 1000 berapa? 1170. Maka orang-orang Ansar berkata, la yashhadu laka ala hada illa asgharuna. Tidak ada yang menjadi saksi atas ucapanmu ini kecuali orang yang paling muda di antara kami, Abu Sa'id Al-Khudri. Fadhahaba bi Abi Sa'id Al-Khudri. Maka Abu Musa berangkat menghadap Umar bersama Abu Sa'id Al-Khudri, lalu menyampaikan bahwasannya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika izin adalah maksimal 3 kali. Faqala Umar berkata, akhafiya alayya hada min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, apakah sunnah ini, apakah syariat ini aku tidak mengetahui, aku tidak mengetahuinya, terlewat dariku dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Padahal ini sunnah, padahal ini syariat. Kemudian Umar berkata, alhani as-safqu bil aswaq. Umar menyadari, beliau berkata, karena aku terlalu sibuk jual beli di pasar, yakni al-khuruja ila tijarah, yaitu keluar untuk berdagang. Hadis ini adalah hadis yang agung. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi jawazul khuruji fit tijarah. Dari hadis ini terdapat pelajaran dibolehkan keluar untuk jual beli, dibolehkan keluar untuk bisnis, untuk berdagang. Maka Imam Bukhari membawakan hadis ini untuk menjelaskan dibolehkannya keluar dari rumah untuk bisnis, untuk jual beli. Karena berdagang adalah pekerjaan yang mulia. Berdagang ataupun jual beli adalah pekerjaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang yang berdagang tersebut adalah orang-orang yang jujur, yang amanah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran masyru'iyatul isti'dzani thalathan. Disyariatkan izin masuk rumah orang lain berapa kali? 3 kali. Disyariatkan izin untuk masuk rumah orang lain, izinnya maksimal 3 kali. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran idza sta'dana thalathan falam yu'dan lahu raja'ah. Apabila seseorang sudah izin 3 kali namun tidak diizinkan, maka hendaklah dia pulang. Jangan diketuk lagi, sudah 3 kali nggak diizinkan, sudah salam 3 kali kemudian tidak diizinkan, maka hendaklah pulang. Jika sudah izin 3 kali kemudian tidak diizinkan, maka hendaklah pulang, karena maksimal izin adalah 3 kali.
pada hadis ini Abu Musa al-Ash'ari ketika izin masuk rumahnya Umar, sudah salam 3 kali, sudah ditunggu beberapa saat, namun tidak diizinkan, maka Abu Musa al-Ash'ari pun keluar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta gimana sih Ibrahim? Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin, sampai kalian mengucapkan salam kepada pemilik rumahnya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, supaya kalian mengambil pelajaran. Dan apabila tidak ada orang di rumah itu, kalian tidak menjumpai orang di rumah itu, sudah izin 3 kali tidak diizinkan, bisa jadi ada orang, bisa jadi tidak ada. Yang penting kalian sudah izin namun tidak ada jawaban, maka pulanglah. Fa illam tajidu fiha ahadan, jika kalian tidak menjumpai seorang pun, fala tadkhuluha, jangan masuk, hatta yu'dana lakum, sampai kalian diizinkan. Wa in qila lakum murji'u farji'u, jika kalian dikatakan pulanglah, farji'u, maka pulanglah. Farji'u huwa azka lakum, itu lebih baik, lebih suci bagi kalian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata tentang ayat yang mulia ini, qala ba'dul muhajirin, sebagian sahabat muhajirin berkata, talabtu umri hadhil ayah, talabtu umri hadhil ayah, aku mencari, aku sepanjang umurku mencari untuk mengamalkan ayat ini. Talabtu umri kullahu hadhil ayah, sepanjang umurku aku ingin mengamalkan ayat ini, yaitu izin lalu diusir kemudian dia pulang. Qala, orang muhajirin tadi berkata, an asta'dzina ba'dha ikhwani thumma qala li irji fa arji'u wa ana mughtabitun. Aku minta izin kepada saudaraku, lalu dikatakan pulanglah. Aku akan pulang dan aku akan senang mengamalkan ayat ini, karena Allah Ta'ala berfirman, wa in qila lakum murji'u farji'u, jika kalau dikatakan pulanglah, maaf sekarang saya tidak sedang menerima tamu, pulanglah, pulanglah. Jadi sahabat muhajirin tadi, kata Anas, saya akan senang karena Allah berfirman, dzalika azka lakum, kalau kamu pulang tidak marah, itu suci, lebih suci bagi kalian. Namun sahabat tadi muhajirin berkata, aku sepanjang umurku ingin mengamalkan ini, tapi tidak pernah, setiap aku izin kepingin diusir, tetapi tidak ada yang mengusir aku. Maka demikian para sahabat di dalam mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tambahan faedah, apabila kita izin masuk rumah orang, janganlah berdiri di depan pintunya. Jadi dodok, assalamualaikum, menolong assalamualaikum, intip. Ini tidak benar. Illa li darurah, kecuali sangat darurat sekali. Dok, kita meminta izin. Maka dalam hal ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Huzail radhiyallahu anhu, jaa rajulun, datang seorang, fawaqafa ala babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu. Datang seorang berhenti di depan pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasta'dinu, dia minta izin. Dia minta izin. Faqama alal bab, orang tadi berdiri di depan pintunya. Berdiri di depan pintunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, hakada anka, sahabat tadi dipinggirkan. Kalau minta izin, minggirlah. Miringlah atau minggirlah, jangan berhenti di depan apa? Pintu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal isti'dzanu minan nadar. Disyariatkan isti'dzan, disyariatkan minta izin karena apa? Minan nadar, supaya seorang tidak melihat apa yang tidak diinginkan oleh penghuni rumahnya. Innamal isti'dzanu minan nadar. Disyariatkannya isti'dzan itu dari melihat. Kalau diizinkan baru melihatlah. Belum diizinkan apa? Kok melihat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadara ila baiti qaumin bighairi idznihim. Siapa yang melihat rumah orang lain dalam rumahnya tanpa seizin mereka, fa innahu yahillu lahum an yafqa'u ainahu, maka dihalalkan pemilik rumah untuk mencongkel matanya. Jadi siapa yang melihat rumah orang lain tanpa seizinnya, maka dihalalkan bagi pemilik rumah untuk nyulek apa itu? Matanya. An yafqa'u ainahu, bukan hanya sekedar nyulek. Kalau sekiranya diculek sampai keluar matanya, tidak mengapa. Ini menunjukkan melihat rumah orang lain tanpa seizinnya dosa apa? Kira-kira dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, sampai matanya dicongkel. Kemudian kalau dilaporkan kepada pemimpin mengatakan, penguasa mengatakan tidak ada kesalahannya karena dia mengamalkan hadis. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, ia berkata, ittala'a rajulun fi hujrin min hujrin fi hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang ngintip lobang, ada lobang di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diintipnya. Kemudian lanjutan hadis, wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midran yahukku biha ra'sahu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sisir, menyisiri rambutnya. Ketika beliau tahu ada seorang sahabat yang mengintipnya, beliau berkata, lau alimtu annaka tangduru la ta'antu biha aynaka. Kalau sekiranya aku tahu tadi ketika kamu ngintip, maka sisir ini tak gunakan untuk nyulek matamu, kedua matamu. Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlin nadar. Disyariatkannya izin supaya seorang itu dibolehkan melihat. Disyariatkannya izin min ajlin nadar, untuk melihat. Artinya kalau belum diizinkan jangan melihat. Dan supaya seorang tidak melihat apa yang tidak diinginkan apa oleh tuan rumahnya. Bisa jadi istrinya tidak menutup auratnya atau yang lainnya. Maka demikian tambahan faedah tentang masalah izin, yaitu izin 3 kali. Apabila tidak diizinkan padahal sudah selesai izin 3 kali, maka lebih baik pulang. Dan yang berikutnya, apabila izin
hendaklah jangan berdiri di depan apa? Di depan pintu. Jangan melihat keluar apa enggak. Sudah sabar, assalamualaikum. Ini kadang-kadang kita pun terlewatkan syariat yang agung ini. Kemudian tambahan faedah dari riwayat Anas tadi, apabila kadang-kadang kita diusir secara halus, mohon maaf, kami sedang tidak bisa menerima tamu saat ini. Wa in qila lakum murji'u farji'u, pulanglah jangan dalam keadaan marah. Supaya mendapatkan fadilah dari firman Allah, dzalika azka lakum, supaya itu lebih suci bagi kalian. Tapi kalau kita marah-marah, itu tidak mensucikan hati kita. Tetapi apabila kita pulang, ketika dikatakan pulanglah, mohon maaf, sekarang masih tidak bisa menerima tamu, ada urusan penting, insyaallah besok lagi. Farji'u, pulanglah, dzalika azka lakum, itu lebih baik, lebih suci bagi kalian. Janganlah pulang dalam keadaan marah ataupun emosi. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi hirsus sahabah alal amali bis sunnah. Dari hadis ini terdapat pelajaran kesungguhan sahabat di dalam mengamalkan sunnah. Di sahabat apabila tahu itu sunnah, mereka akan semangat mengamalkannya, bersungguh-sungguh mengamalkannya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annal ilma mawahib, bahwasanya ilmu adalah anugerah dari Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ilmu adalah mawahib, anugerah, dan ilmu adalah karamah dari Allah. Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, terutama ilmu yang diamalkan, al-ilmu nafi', itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ilmunya para nabi adalah mukjizat, maka ilmunya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pengikut para nabi adalah karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ketika menjelaskan karamah, apa karamahnya para wali? Cirinya apa? Di antara cirinya adalah ilmu yang bermanfaat. Ini adalah karamah. Bagaimana seorang diberi kekuatan oleh Allah berjam-jam, berhari-hari duduk dengan hadis, duduk dengan Al-Quran, sabar ayat demi ayat, meneliti, membaca, memahami, menghafalkan. Ini adalah karamah. Fadlullah yutihi may yasha', karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dari hadis ini terdapat pelajaran annal kibar qad yakhfa ala ilmin ya'lamuhus sighar. Kadang-kadang ulama besar terlewatkan ilmu, tidak mengetahui salah satu sunnah, tetapi diketahui yang lebih junior. Ini kadang-kadang pada hadis ini Umar otomatis lebih luas ilmunya daripada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Namun tentang masalah al-istidzan, meminta izin, syariat meminta izin, Umar tidak tahu hadisnya, tetapi hadisnya diketahui oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Dengan demikian, kadang-kadang ulama besar terlewatkan salah satu sunnah, tidak tahu sebagian sunnah. Yang sunnah tersebut diketahui ulama yang lebih muda, yang lebih junior. Dari hadis ini terdapat pelajaran la yuhitu ahadun bijami'i sunnah illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang menguasai semua sunnah. Tidak ada seorang pun ulama, baik dari kalangan sahabat
atau dari kalangan tabi'in atau yang setelahnya menguasai semua sunnah. Ini mustahil, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran zammut ta'assub al-madhhabi, celaan bagi orang yang fanatik madhab. Ya, ada orang yang fanatik madhab, tidak terima kalau dikatakan imamnya kadang-kadang fatwanya menyelisih sunnah, kadang-kadang fatwanya keliru, kadang-kadang fatwanya kurang sesuai dengan sunnah. Padahal semua imam madhab menyatakan apabila ucapannya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah, pegang teguhlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini celaan bagi siapa yang fanatik madhab, fanatik kepada gurunya, fanatik kepada ulama, fanatik kepada asatidah. Apabila imam besar, ulama besar, imam madhab saja kita tidak boleh fanatik, apalagi kepada orang-orang yang di bawah derajatnya, di bawah imam-imam madhab. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi ta'limus sunnah kulla yaum, mengajarkan sunnah itu setiap hari, mengaji sunnah, mengajarkan sunnah itu setiap hari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah bukan hanya setiap hari, setiap saat. Para sahabat menanti di masjid, kadang-kadang beliau keluar antara zuhur dan asar, antara zuhur dan subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menyampaikan ilmu setelah salat, yang sering setelah salat subuh, setelah salat zuhur, setelah salat isya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah setiap hari, bahkan di dalam satu hari itu berkali-kali, bukan sekali saja. Ada sahabat yang kadang-kadang kerja ke pasar, kemudian pulangnya bertanya, seperti Umar ibnul Khattab ketika bekerja di hari itu, yaitu di malam harinya, Umar bertanya kepada tetangganya, yaitu sahabat Al-Ansari, tentang hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah setiap hari. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi at-tathabbut fi sihhatil hadis, at-tathabbut, meneliti tentang kesahihan hadis. Hendaklah mengamalkan amalan yang kita yakini sahihnya, diteliti dulu, ditanyakan dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang mengetahui, kepada ahlu dzikir, jika kalian tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.